Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Hafiz Said Firdaus dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Manajemen Aset. Nah, dalam vlog kali ini saya berada di Taman Saparua Kota Bandung. Taman Saparua Kota Bandung ini tuh merupakan salah satu taman favoritnya bagi orang Bandung. Nah, Taman Saparua juga berfungsi sebagai tempat rekreasi, acara masyarakat, dan juga tempat berolahraga ataupun ruang terbuka hijau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu manajemen aset, dan saya juga akan mencoba menghubungkan manajemen aset dengan Saparua ini. Mengambil beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli di bidang manajemen aset. Usah lama-lama lagi aja, langsung aja kita ke penjelasannya. Taman Saparua Bandung sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas ruang publik, Taman Saparua menjadi simbol penting dari gerakan urban yang mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Nah, yang akan pertama dibahas adalah definisi. Menurut Sugiyama 2013 berpendapat bahwa aset dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, yaitu berdasarkan perspektif ekonomi dan perspektif akuntansi. Dalam perspektif ekonomi, aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Dan menurut Hanafi 2003, aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Nah, sekarang adalah tujuan manajemen aset. Secara umum, untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya menurut Sugiyama tahun 2017. Berikut adalah penjelasan spesifik tentang tujuan aset. Nah, yang pertama adalah meminimalisasi biaya selama umur aset bersangkutan. Yang kedua, dapat menghasilkan laba maksimum. Dan yang terakhir, dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum. Selanjutnya adalah jenis aset. Menurut Sugiyama 2013, keragaman aset dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, aset dapat dibagi menjadi dua bentuk. Aset berwujud atau tangible asset, aset tidak berwujud atau intangible asset. Contoh aset berwujud adalah tanah atau lahan, dan aset tidak berwujud adalah hak paten atau hak cipta. Yang kedua, berdasarkan tujuan penggunaan dan pemanfaatan. Aset untuk tujuan komersial, contohnya tempat wisata. Aset untuk tujuan non-komersial adalah Taman Saparua Bandung ini. Yang ketiga, berdasarkan hubungannya dengan pengelolaan aset. 1. Aset finansial, 2. Aset fisik, 3. Human aset, 4. Aset informasi, 5. Aset tidak berwujud. Nah, sekarang adalah penjelasan tentang siklus manajemen aset. Penjelasan siklus aset menurut Sugiyama 2013. 1. Perencanaan kebutuhan aset. 2. Pengadaan aset. 3. Inventarisasi aset. 4. Aspek legal aset. 5. Penilaian aset. 6. Pengoperasian aset. 7. Pemeliharaan aset. 8. Rejuvenasi atau pembaharuan aset. 9. Adalah penghapusan aset. Penghapusan aset dibagi menjadi dua, pemusnahan atau pengalihan aset tersebut. Taman Saparua Bandung merupakan aset publik yang mempunyai 9 poin dari siklus manajemen aset dan dapat disimpulkan Taman Saparua Bandung merupakan aset yang sempurna. Lahan yang ditutupi oleh seng ini merupakan salah satu contoh dari pengimplementasian siklus manajemen aset. Poin ke-8 yaitu rejuvenasi atau pembaharuan aset. Nah, nantinya lahan yang ditutupi oleh seng ini akan menjadi sebuah bangunan atau gedung yang bisa berkontribusi untuk masyarakat Kota Bandung. Nah, bagian panjat tebing ini memerlukan pengimplementasian siklus manajemen aset pada poin ke-8 yaitu rejuvenasi atau pembaharuan aset karena sudah usang dan juga berkarat. Berikutnya adalah penjelasan azas-azas manajemen aset. 1. Fungsional, 2. Kepastian hukum, 3. Transparansi dan keterbukaan, 4. Efisiensi, 5. Akuntabilitas, 6. Kepastian nilai. Selanjutnya, prinsip manajemen aset menurut Sugiyama 2015. 1. Efisien, 2. Holistik, 3. Sistematik dan sistemik, 4. Berbasis risiko, 5. Optimal, 6. Berkelanjutan, 7. Efektif. Berikut hasil identifikasi input-output Taman Saparua. Input, tanah atau lahan yang dimiliki pemerintah Kota Bandung yang bisa dibangun sebagai fasilitas publik atau umum. Proses melakukan perencanaan secara mendetail lantas melaksanakan pembangunan atas Taman Saparua Bandung. Output dan jadilah Taman Saparua Bandung yang ditujukan sebagai fasilitas umum atau publik yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota Bandung. Outcome,
Untuk mengelola taman ini membutuhkan pegawai, staf, dan juga satpam yang akan digaji oleh pemerintah sehingga mereka yang bekerja berhak mendapatkan gaji dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Benefit warga kota Bandung memiliki taman yang sempurna karena taman ini memiliki 3 fungsi, rekreasi, olahraga, dan juga ruang terbuka hijau yang bermanfaat untuk menjaga kualitas udara dan suhu kota Bandung. Nah, paling segitu aja tentang penjelasan aset yang ada di Taman Saparua Kota Bandung dan juga didasari oleh pendapat para ahli manajemen aset. Nah, sebagai penutup, semoga vlog ini dapat memberi wawasan tentang bagaimana Anda mengelola aset dan juga tentang apa itu manajemen aset. Dan saya juga sangat berharap para penonton bisa mengimplementasikan tata cara mengelola aset dalam aset yang dipunyai. Saya juga berharap para penonton dapat menjadi orang sukses dan juga memiliki banyak aset di masa yang akan datang. Paling segitu aja untuk vlog kali ini. See you.